Malam itu, Fandu dan Mihika bergegas menelpon Ishita untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Saat itu sudah jam 4 pagi dan Ishita juga Raman belum pulang ke rumah keluarga Iyer. Sementara itu, Ishita masih tertidur lelap dalam pelukan Raman. Tak lama kemudian Ishita mendengar teleponnya berdering berulang kali. Akhirnya Ishita mengangkatnya dan memberitahu saudaranya itu kalau dirinya saat ini sedang bersama Raman di sebuah hotel dan mereka telah melakukan apa yang seharusnya sepasang suami istri lakukan. Setelah mereka menikah, Pandu dan Mihika sangat senang mendengarnya. Bahkan hingga berteriak kegirangan, mereka berdua merasa lega karena akhirnya Raman dan Ishita bisa mengekspresikan perasaan cinta mereka berdua dalam sebuah tindakan yang nyata. Saat itu Raman juga terbangun sambil tersenyum senang mendengar pembicaraan Ishita, walaupun Ishita berusaha menutupi mulutnya agar Raman tidak mendengarnya. Ketika Ishita sudah selesai menelpon, Raman langsung menutup matanya lagi. Kemudian Ishita bergeser ke arah Raman dan memeluknya dengan penuh cinta. Raman segera mengulurkan tangannya memeluk Ishita. Ishita tersenyum lega karena apa yang dipendamnya selama ini terwujud sudah. Ishita telah mementahkan ucapan sagun karena Raman mencintai dirinya apa adanya. Tidak perlu merubah penampilannya menjadi seorang wanita yang glamor. Keesokan harinya, Suraj menghajar Ashok yang pagi itu masih tertidur nyenyak. Ashok kaget ketika Suraj memarahinya karena kemarin Ashok telah mengerjai Ishita. "Baiklah, aku memang telah melakukan kesalahan. Aku ingin melupakannya, Suraj. Dan aku tidak mau datang ke pertemuan nanti." "Tidak bisa, Ashok. Kamu tetap harus bersiap-siap. Aku ingin memenangkan kontrak ini. Aku tahu berapa banyak tawarannya, Raman. Kita akan mengurangi tawaran kita dan memenangkan kontrak ini. Aku sudah menelpon Parmet. Dia juga akan datang ke sana nanti," ujar Suraj geram. Di hotel, pagi itu Raman dan Ishita terbangun dan saling memandang satu sama lain sambil tersenyum manis. "Apakah kamu ingin sarapan pagi? Aku akan memesannya." "Apa saja, bolehlah," ujar Ishita menimpali ucapan suaminya. "Kalau begitu aku akan memesan makanan ala Tamil ala India Selatan." "Oh iya, apakah aku harus membantumu dalam berdandan?" koda Raman. Ishita tersenyum sambil menolaknya, kemudian bergegas masuk ke kamar mandi. Sedangkan Raman langsung memesan sarapan pagi untuk mereka berdua. Saat itu Raman mengecek ponselnya dan dilihatnya banyak miss call dari kantornya. Raman segera menelpon balik. "Aku lupa kalau hari ini ada tender dengan Pak Menteri." Raman bergegas mengenakan bajunya dan merapikan file-filenya. "Aku harap Mihika sudah mengirimkan semua berkas-berkasnya," gumam Raman. Saat itu Ishita sudah keluar dari kamar mandi dengan mengenakan kimono handuk milik hotel dengan rambutnya yang basah. Raman tersenyum manis melihat wajah polos istrinya ini dan berkata, "Kita berdua telah bersatu sekarang. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu di antara kita berdua. Semalam kamu bilang apa? Kamu ini bukan tipeku. Bagaimana bisa? Dan juga kenapa kamu minum wine tadi malam?" tanya Raman heran. Dalam hatinya Ishita berkata, kalau aku menceritakan tentang Ashok sama Raman, Raman pasti tidak segan-segan menghajarnya. Batin Ishita cemas. "Aku mungkin salah minum. Aku kira itu minuman dingin." Ishita mencoba memberikan jawaban yang lain. "Tapi ada benarnya juga kamu meminumnya karena akhirnya kita bisa bermesraan," koda Raman. Saat itu layanan kamar datang ke kamar mereka dan membawakan sarapan mereka berdua. Raman segera mengambilnya lalu meminta Ishita untuk makan dulu. "Ayolah, kita sarapan bersama," ujar Ishita sambil mulai menikmati makanannya. Sedangkan Raman bergegas masuk ke kamar mandi sambil berpikir untuk menanyakan pada Ishita tentang apa yang terjadi semalam di pesta itu. Sementara Ishita sedang menikmati sarapan paginya sambil berkata, "Raman memang sangat peduli padaku. Dia telah memesan makanan kesukaanku. Terima kasih sayang," gumam Ishita. Tiba-tiba dari arah kamar mandi Raman berteriak, "Ishita,
Apakah kamu suka makanannya? Isita tersenyum-senyum sendiri sambil berkata pada dirinya sendiri, sungguh sangat manis. Dia bertanya padaku tentang sarapannya. Gumam Isita senang. Oke, ini bisa lebih baik. Raman tertegun mendengar ucapan Isita dari balik kamar mandi. Bisa lebih baik? Apa artinya itu? Bisa lebih baik daripada yang ini, sahut Isita. Baiklah, berapa banyak angka di luar 10? 2. Raman heran berkata, 2. Kenapa kamu menanyakan hal ini, Raman? Tanya Isita. Maafkan aku, kamu bilang padaku apa yang kamu sukai. Baiklah, kita akan menghindarinya lain kali, ujar Isita. Di dalam kamar mandi, Raman berkata, apa yang telah aku lakukan sehingga dia hanya memberiku nilai 2. Saat itu ponsel Raman berdering dan Isita melihat nama Vivul yang menelpon Raman. Katakan padanya kalau sebentar lagi Raman akan datang, teriak Raman dari dalam kamar mandi. Isita kemudian memberitahu Vivul dan berkata ke Raman setelah menutup teleponnya, Raman, sarapan dulu sebelum ke kantor. Aku tidak lapar, aku harus segera pergi. Wah, itu manis sekali, terima kasih, ujar Isita dengan senyum manisnya. Sedangkan Raman mulai merasa kesal sambil keluar dari kamar mandi. Kenapa kamu menggerutu? Tanya Isita. Sementara Raman sedang buru-buru dan bergegas pergi dari sana. Apakah dia yang membuatnya sambarnya? Aku memberikan nilai 2 untuk hal itu. Kenapa dia jadi marah? Rupanya terjadi kesalahpahaman di antara Isita dan Raman. Raman akhirnya datang ke pertemuan tersebut. Suraj dan Asok sudah ada di sana dan melihatnya. Salah seorang pria memberitahu mereka tentang tender yang baru untuk proyek manufaktur perusahaan jus. Raman lalu membahasnya dengan para staf ahlinya. Sedangkan Suraj memberitahu Farmet kalau Raman mengira kalau tawarannya adalah yang terbaik. Padahal sesungguhnya mereka sudah tahu tentang hal itu, ujar Suraj siris. Sementara itu Isita melihat filenya Raman tertinggal di kamar hotel. Isita berusaha menelpon Raman tapi Raman tidak mengangkat teleponnya. Kenapa Raman tidak mengangkat teleponnya? Ujar Isita. Kemudian Isita menelpon ke kantor Raman. Akhirnya Asok Khanna dan Suraj Khanna yang mendapat kontrak tersebut. Mereka berdua tersenyum senang. Salah seorang pria berkata pada Raman, Raman, ini sungguh tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Raman mencoba menerima kekalahannya ini dengan lapang dada dan bergegas menemui Asok dan Suraj untuk memberikan selamat pada mereka berdua. Tepat pada saat itu, Isita datang ke sana sambil membawa filenya Raman. Isita melihat Raman dan Asok sedang berjabat tangan. Isita teringat pada ucapan Asok, kenapa Raman menjabat tangan Asok? Bukankah dia tahu betapa murahnya Asok? Kenapa dia bersikap demikian? Batin Isita heran. Raman kemudian menjabat tangan Suraj dan berlalu dari sana meninggalkan mereka. Ketika di dalam mobil, Isita merasa sedih dengan matanya yang berkaca-kaca. Raman, kamu lupa dengan filemu. Ini tidak perlu, Asok sudah mendapatkan kontraknya. Isita semakin heran dengan sikap Raman. Kenapa sikap Raman biasa-biasa saja sama Asok? Setelah sampai di rumah, Vandu dan Mihika menggoda Isita, tapi Isita malah nampak sedih. Kemudian Isita menceritakan soal Asok. Sementara itu Suraj sedang bersenang-senang bareng Asok dan Parmet. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka kali ini. Akhirnya bisa memenangkan kontrak ini. Kita harus bisa memenuhinya dengan kesungguhan hati. Dengan begitu kita bisa kembali ke pasar dengan hal ini. Jangan khawatir, sela Parmet, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Raman sudah mengemas kontrak ini dan kita harus berinteraksi dengannya. Aku tidak ingin ada drama apapun, ujar Suraj kesal.
Tidak akan ada lagi kesalahan kali ini, Suraj. Tenang saja, ujar Ashok. Di rumah keluarga Iyer, Ishita memberitahu kedua saudaranya kalau Raman memberikan ucapan selamat pada Ashok. Aku tidak memberitahu Raman tentang perbuatan Ashok semalam padaku. Aku merasa sedih. Bagaimana caranya memberitahu Raman? Isu, kamu telah melakukan hal yang benar dengan tidak memberitahu Raman. Selapan, Bu. Aku malah ingin mengabarkan pada seseorang kalau aku dan Raman telah bersatu dalam arti yang sesungguhnya.